warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah analisa laporan keuangan akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi analisis laporan keuangan. Pasti teman-teman sekalian sering mendengar pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan kelompok presentasi kami yang beranggotakan: pertama, Pasca Nadia; kedua, Selvian Simba; ketiga, Julio Handoko; keempat, Angelika Ripi; kelima, Marcelino Pombo; keenam, Betun Praibamo; ketujuh, Yustiati Manambe. Berikut kita masuk pada materi yang pertama yang akan dibawakan oleh teman kami, Pasca Nadia. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah kegiatan menganalisa laporan keuangan menggunakan konsep dan standar akuntansi keuangan. Keakuratan dan pencegahan kesalahan penafsiran terhadap informasi keuangan di dalam analisis laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan sifat dan konsep akuntansi keuangan selama proses analisa. Tujuan dan manfaat analisis. Beberapa tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan. 1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil yang telah dicapai untuk beberapa periode. 2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. 3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. 4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan perusahaan keuangan saat ini. 5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan, apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. 6. Dapat juga digunakan sebagai pembanding. Untuk bentuk dan teknik analisis. Tujuan penentuan metode dan teknik analisis yang tepat adalah agar laporan keuangan tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal. Adapun langkah atau prosedur yang dilakukan dalam analisis keuangan adalah: yang pertama, mengumpulkan data keuangan dan data pendukung yang diperlukan selengkap mungkin, baik untuk satu periode maupun beberapa periode. Yang kedua, melakukan pengukuran-pengukuran atau perhitungan-perhitungan dengan rumus-rumus tertentu sesuai dengan standar yang biasa digunakan secara cermat dan teliti, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar tepat. Yang ketiga, melakukan perhitungan dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan secara cermat. Yang keempat, memberikan interpretasi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dibuat. Yang kelima, membuat laporan tentang posisi keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan hasil analisis tersebut. Dalam praktiknya, terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan yang biasa dipakai, yaitu sebagai berikut. 1. Analisis vertikal atau statis. Analisis vertikal merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Analisis dilakukan antara pos-pos yang ada dalam satu periode. Informasi yang diperoleh hanya untuk satu periode saja dan tidak diketahui perkembangan dari periode ke periode tidak diketahui. 2. Analisis horizontal atau dinamis. Analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode yang satu ke periode yang lain. Dan di samping metode yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan, terdapat beberapa jenis-jenis teknik analisis laporan keuangan. Adapun jenis-jenis teknik analisis laporan keuangan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis perbandingan antara laporan keuangan. Merupakan analisis ini dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan lebih dari satu periode. Artinya minimal 2 periode atau lebih. Dari analisis ini akan dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua, analisis tren atau tendensi. Merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu. Analisis ini dilakukan dari periode ke periode sehingga akan terlihat apakah perusahaan mengalami perubahan, yaitu naik, turun, atau tetap, serta beberapa besar perubahan tersebut yang dihitung dalam persentase. Ketiga, analisis persentase per komponen. Merupakan analisis yang dilakukan untuk membandingkan antara komponen yang ada dalam suatu laporan keuangan, baik yang ada di neraca maupun laporan laba rugi. Yang keempat, analisis sumber dan penggunaan dana. Merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber dana perusahaan dan penggunaan dana dalam satu periode. Yang kelima, analisis sumber dan penggunaan kas.
merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui sumber-sumber kas keuangan dalam satu periode. 6. Analisis rasio merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam suatu laporan keuangan atau pos-pos antara lain laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. 7. Analisis kredit merupakan analisis yang digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu kredit diukur oleh lembaga keuangan seperti bank. 8. Analisis laba kotor merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke satu periode. Yang ke-9, analisis titik pulung pokok disebut juga analisis titik impas atau break even point. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui pada kondisi berapa penjualan produk dilakukan dari perusahaan tidak mengalami kerugian. Analisis perbandingan laporan keuangan. Hasil analisis perbandingan laporan keuangan ini dapat diketahui sifat dan tendensi perubahan yang terjadi. Kemudian hasil analisis ini dapat ditunjukkan dalam bentuk 1. Jumlah dalam rupiah, 2. Jumlah penurunan dalam rupiah, 3. Jumlah kenaikan dalam rupiah, 4. Perbandingan dalam persentase, 5. Perbandingan dalam bentuk rasio. Agar analisis perbandingan laporan keuangan dapat dilakukan dengan baik, maka perlu dibuat kolom terlebih dahulu. Tujuannya agar lebih mudah untuk melihat dan membandingkan satu demi yang lain. Bentuk kolom-kolom dalam analisis perbandingan secara horizontal dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya teman-teman dapat melihat di slide berikut ini. Berikut adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada pos-pos neraca. Sisi aktiva lancar. Yang pertama, kas terjadi kenaikan sebesar Rp100 atau sekitar 40%, yaitu peningkatan dari tahun 2006 sebesar Rp250 menjadi Rp350 pada tahun 2007. Yang kedua, rekening giro juga terjadi peningkatan sebesar Rp25, sekitar 14,3% dari tahun 2006 sebesar Rp175 menjadi Rp200 pada tahun 2007. Sisi aktiva tetap. Yang pertama, terjadi peningkatan pada tanah sebesar Rp1.200 atau sekitar 40% dari tahun 2006 sebesar Rp3.000 menjadi Rp4.200 pada tahun 2007. Yang kedua, terjadi peningkatan pada mesin sebesar Rp1.000 atau sekitar 40% dari tahun 2006 sebesar Rp2.500 menjadi Rp3.500 pada tahun 2000. Sisi pasifa lancar. Pertama, utang bank menurun sebesar Rp300 atau sekitar 54,6% dari tahun 2006 sebesar Rp550 menjadi Rp250 pada tahun 2007. Kedua, utang dagang meningkat sebesar Rp100 atau sekitar 100% dari tahun 2006 sebesar Rp100 menjadi Rp200 pada tahun 2007 dan seterusnya. Sisi utang jangka panjang. Pertama, utang bank 3 tahun menurun sebesar Rp800 atau sekitar 29% dari tahun 2006 sebesar Rp2.750 menjadi Rp1.950 pada tahun 2007. Kedua, utang obligasi menurun sebesar Rp550 atau sekitar 27,5% dari tahun 2006 sebesar Rp2.000 menjadi Rp1.450 pada tahun 2007 dan seterusnya. Sisi ekuitas. Yang pertama, modal sektor meningkat. Hal ini disebabkan karena adanya tambahan modal dari penjualan saham. Kedua, cadangan laba meningkat. Hal ini disebabkan karena jumlah cadangan dari tahun sebelumnya ditambah cadangan sekarang dan seterusnya. Kemudian, pos-pos dalam laba rugi adalah sebagai berikut. Inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Atas perhatian dari teman-teman, kami ucapkan banyak terima kasih.